Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Di antara bangun-bangun di bawah ini, yang pasti sebangun adalah yang A, 2 buah belah ketupat, yang B, 2 buah segitiga siku-siku, C, 2 buah persegi panjang, D, 2 buah persegi, E, 2 buah segitiga sama kaki. Mari kita cari tahu jawabannya. Jadi, syarat 2 bangun dikatakan sebangun adalah semua sudut yang bersesuaian sama besar. Yang pertama 2 segitiga siku-siku, belum tentu sebangun. Dan yang selanjutnya 2 segitiga sama kaki, belum tentu sebangun. Dan yang selanjutnya 2 segitiga sama sisi pasti memiliki sudut 60 derajat, sehingga pasti sebangun. Dan yang D, 2 segi 5 beraturan, itu belum tentu sebangun. 2 belah ketupat juga belum tentu sebangun. 2 persegi pasti setiap sudutnya 90 derajat, sehingga pasti sebangun. Dan yang terakhir 2 lingkaran pasti sebangun. Jadi bangun datar yang pasti sebangun adalah 2 segitiga sama sisi, 2 persegi, dan 2 lingkaran. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D, 2 buah persegi. Soal selanjutnya, untuk mengajarkan siswa pada topik volume balok ditempuh langkah-langkah berikut ini. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, merumuskan rumus volume balok. Dan yang kedua, menanyakan bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan. Dan yang ketiga, menanyakan banyak kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi kardus berbentuk balok. Dan yang keempat, merumuskan pengertian volume balok. Dan yang kelima, memberi soal tentang volume balok. Dan yang keenam, memberi permasalahan bagaimana menentukan banyak kubus satuan yang akan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk balok. Jadi, Ibu Anis ingin siswanya belajar volume balok dengan pendekatan konstruktivisme. Urutan langkah pembelajaran yang dilakukan Ibu Anis adalah yang opsi A 4, 1, 5, 6, 2, dan 3. Dan yang opsi B 2, 3, 4, 1, 6, 5. Dan yang C 2, 3, 1, 4, 6, 5. Yang D 2, 3, 1, 4, 5, 6. Dan yang E 6, 2, 3, 1, 4, dan 5. Jadi trik untuk menjawab soal seperti ini adalah kita cari urutan yang pertama dan urutan yang terakhir. Urutan yang pertama yang pasti itu permasalahan. Jadi urutan pertama yang nomor 6. Dan urutan yang terakhir itu adalah evaluasi. Yang evaluasi berada di nomor 5. Memberi soal tentang volume balok. Jadi untuk mencari kata kunci tentang soal seperti ini, cari urutan yang pertama dan cari urutan yang terakhir. Sehingga kita dengan mudah menjawabnya. Kita cari urutan yang pertama nomor 6. Nomor 6. Dan urutan yang terakhir nomor 5. Sudah tidak ada lagi selain E. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal selanjutnya. Perhatikan soal-soal seperti ini. Jika ada soal seperti ini Bapak Ibu, seharusnya Bapak Ibu jangan baca. Jangan baca ini dulu. Jadi urutannya ini yang dibaca dulu. Pertanyaannya yang dibaca dulu. Di antara soal-soal tersebut, yang termasuk soal HOTS adalah soal bernomor. Yang termasuk soal HOTS. Apa itu HOTS? Mari kita cari tahu tentang soal ini. Jadi, HOTS itu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal-soal HOTS mengukur kemampuan yang pertama transfer satu konsep ke konsep lainnya. Dan yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Dan yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Dan yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Jadi setelah kita mengetahui
apa itu HOTS, maka dari soal 1 sampai dengan 3 ini, yang termasuk HOTS, keliling sebuah taman adalah 14 meter. Jika selisih panjang taman adalah 14 meter, berapakah luas taman tersebut? Bukan. Nah, keliling sebuah lapangan adalah 20 meter. Luas lapangan tersebut adalah 24 meter persegi. Berapakah panjang dan lebar lapangan tersebut? Termasuk HOTS. Jika luas sebuah taman yang berbentuk persegi panjang adalah 36 meter persegi, tentukan kemungkinan keliling taman tersebut. Ini juga termasuk HOTS. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Seperti itu. Soal selanjutnya. Di salah satu sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 25 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. Tujuan peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 5 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedangkan sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah yang A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, dan E. Kemampuan belajar. Sebelum kita menjawab soal ini, mari kita cari tahu apa itu variabel terikat. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Nah, variabel penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu variabel bebas dan yang kedua variabel terikat. Variabel bebas atau variabel penyebab adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Sedangkan variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Nah, jadi berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pemahaman. Jadi melalui penelitian akan dapat diukur sebagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model media, pengembangan materi, atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu variabel terikat, maka jawaban di sini yang paling tepat adalah yang B. Pemahaman. Soal selanjutnya. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai, tugasnya siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran, yang A. kontekstual, B. direct, C. berbasis masalah, D. kooperatif, E. berbasis proyek. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. kooperatif. Kenapa kooperatif? Mari kita cari kata kuncinya. Nah, kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Diberikan penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pembelajaran dan diakhiri oleh siswa diberi hadiah. Nah, ini adalah ciri-ciri penerapan model pembelajaran kooperatif. Soal selanjutnya. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara rakyat Indonesia adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menjawab soal seperti ini, maka sebaiknya Bapak Ibu mengetahui penerapan fungsi Pancasila. Nah, ini adalah fungsi Pancasila. Nah, konsep kunci yang perlu dicermati adalah fungsi Pancasila dalam konteks dasar yang bersifat mendasari, serta lingkup wadah yaitu negara.
bukan dikaitkan dengan bangsa atau manusianya, sebagaimana pengecoh jawaban yang menekankan bangsa atau kehidupan sehari-hari manusianya. Nah, kata yang jelas membantu adalah landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintahan. Nah, selanjutnya, Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, di mana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Nah, ini. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang kaidah hukum berjenjang, artinya peraturan di bawah harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan pada peraturan di atasnya. Maka pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, yang A, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dan yang B, ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden, dan yang selanjutnya peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Namun, semua sumber hukum di sini sumbernya adalah Pancasila. Maka, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, mari kita lihat jawabannya. Yang A, segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Nah, ini jawabannya. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Nah, ini adalah jawabannya Bapak Ibu. Soal selanjutnya, manakah pernyataan berikut tentang Pancasila sila pertama yang paling benar? A. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. Yang B. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama. C. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya. D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Yang E, sila 1 Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya. Nah, baik Bapak Ibu, jika dalam keadaan mendesak, maka sebaiknya kita bisa menggunakan opsi yang terbanyak. Nah, kita bisa mengetahui opsi terbanyak ada di opsi D. Nah, begitu Bapak Ibu. Setelah kita analisa, sila yang pertama itu merujuk pada pengakuan adanya Tuhan yang bertuju pada sisi vertikal dan rukun antar umat beragama yang mengarah pada sisi horizontal, serta penegasan aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara mengakui adanya Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, dan bertoleransi, tidak mempertentangkan keyakinan intra dan antar pemeluk agama, tidak ada pemaksaan dalam keyakinan, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, inti dari sila pertama itu memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Nah, ini menciptakan kerukunan umat beragama. Maka hal ini berarti bahwa setiap warga negara mengakui adanya Tuhan dan bertoleransi, dan aturan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sesuai dengan trik-trik video saya yang sebelumnya, bahwa jika sudah keadaan mendesak maka pilihlah opsi yang terbanyak. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos P3K. Semangat terus belajar. Semoga tesnya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.